kepada kita. Puji syukur selalu kita limpah curahkan, sholat serta salam juga tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, manil ghaibul yaum, siapa yang hari ini tidak berangkat? Farel. Kemana Farel? Global. Kita doakan semoga mendapat juara. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah. Baik, bentuk syukur kita pada Allah yang pertama dengan perbuatan kita. Apa yang sudah kamu lakukan pagi tadi? Sholat. Alhamdulillah. Kemudian bentuk syukur kita untuk dengan anggota tubuh kita tadi salah satu dengan sholat, dengan hartamu dengan apa ya? Berinfak sedekah subuhnya insya Allah. Alhamdulillah, jangan lupa juga bersyukur dengan hati. Begitu. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan nasihat gitu ya pada kita. Ustazah langsung saja. Siapa masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang Khulafaur Rasyidin? Siapa aja Khulafaur Rasyidin yang kalian hafal? 1. Umar bin Khattab. 2. Sahabat Rasulullah yang Abu Bakar. 3. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Satu lagi siapa ya? Umar bin Khattab. Siapa? Utsman bin Affan. Beliau semua itu adalah penerus Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Bagaimana Islam bisa sampai ke kita? Bagaimana Islam bisa sampai ke Indonesia melalui perjuangan-perjuangan para sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, hari ini kita sedang mengalami di dunia khususnya ya, di sekitaran kita bisa melihat banyak sekali fenomena yang terjadi gitu ya dari kaum muslimin. Lalu bagaimana para sahabat dulu bisa memperjuangkan Islam? Baik, kali ini Ustazah ada sebuah video yang silakan kamu lihat. Nanti setelah itu kalian akan berpikir gimana ya caranya aku untuk menghidupkan kembali dan menyebarkan kembali Islam serta menguatkan kembali agama Islam saat ini, sebagaimana para sahabat dulu pernah memperjuangkan Islam. Kelas? Sudah siap? Oke, baik, silakan diperhatikan video yang akan Ustazah. Perhatikan, yuk perhatikan. Beberapa diingatkan, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Lupa tepuk 5-nya. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas yang nanti. Ya, ada gambar yang sudah kalian saksikan. Apa itu kira-kira yang kamu bisa lihat dari cerita itu? Oh, serangan Israel. Kepada siapa ini? Kepada Palestina. Kapan ini terjadinya?
Oh iya, saat ini masih kan terjadi saat ini? Masih ya di belahan dunia yang lain gitu ya, khususnya alhamdulillah di negara kita, di tempat kita tinggal saat ini masih aman gitu ya. Lalu coba masih kita teruskan dulu ya. Kita lanjutkan. Baik, suaranya masih sedikit terdengar. Korban tewas di Gaza akibat genosida Zionis. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Penderitaan belum berakhir karena Gaza semakin dihantui krisis kelaparan. Dalam beberapa hari terakhir, 9 warga Palestina tewas akibat kelaparan. Dari ribuan kilometer jauhnya di tanah air lahir tekad untuk berbuat sesuatu. Sebelum Ustazah melanjutkan videonya, Ustazah mau tanya dulu pada kalian. Untuk kelompok 1, kira-kira ketika melihat tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza? Doa, cakep. Kelompok 2, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Kirim bantuan. Siapa yang mau berangkat? Siapa yang mau berangkat? Aku, kata Arjun ya. Tapi saya kecil. Kelompok 3 nih yang perempuan. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Wes, pakai apa membebaskannya? Kan kita perempuan. Oh, sosial media, good. Sebarkan berita-berita yang baik tentang Gaza supaya orang-orang di luar sana akan mengerahkan tenaganya buat membantu gitu ya. Good. Nah, berikutnya kelompok 4, apa yang akan kamu lakukan? Oke, ada donasikan uang, ada pakaian, baiklah. Caranya gimana gitu ya sekarang ya? Sekarang kita udah punya niat nih, banyak sekali tadi ya, dari ada yang berdoa jelas kita minta tolong sama Allah. Kemudian kalau bisa berangkat terus gitu ya. Baik, hari ini kita akan menemukan apakah persamaan yang akan kita temukan dari sifat-sifat para sahabat Rasul. Khususnya pembahasan kita hari ini kira-kira tentang siapa ya? Kamu akan menemukan sendiri. Ustazah akan berikan beberapa keterangan di sini nanti. Ada yang perlu kamu baca, boleh silakan cari sumbernya juga di buku yang kalian punya, gitu ya. Silakan cari, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu. Ustazah akan beri waktu kurang lebih sampai dengan jarum panjang di angka 10, berarti 20 menit ya. 20 menit bersama teman kalian akan kalian temukan siapakah sahabat Rasul yang kemudian apa yang sudah dia lakukan untuk umat Islam. Sebelum kita membahas nanti ya. Sekarang Ustazah akan memberikan teks bacaannya. Masing-masing kalian nanti akan mendapatkan cerita yang berbeda tentang sahabat ini. Kelompok 1 bisa jadi tentang apa yang sudah dilakukan oleh sahabat ini gitu ya. Kelompok 2 juga. Kemudian hanya dalam waktu 5 menit kalian akan mempresentasikan di depan. Presentasinya itu hanya membacakan apa yang sudah kalian temukan tentang sahabat tersebut. Baik tuh? Dari semuanya pastikan bisa kompak. Bisa? Bisa. Kelompok 1 iyanya oke gitu ya. Kelompok 1 oke. Kelompok 2 yes. Kelompok 2 yes. Kelompok 3 selalu happy. Kelompok 4 semangatnya jangan lupa. Kelompok 4 semangat. Oh, karena ini harus dimotivasi dulu semangatnya. Jadi harus diangkat kedua tangannya. Tangan kanan aja deh. Tangan kanan ya. Sapia udah sarapan? Udah. Baik. Semangatnya. 1 2 3 Kika. Kelompok 4 Kenapa Ustazah kita kelompok 4 semangat? Supaya lebih bersemangat lagi gitu ya.
Jangan lupa tulis nama anggotanya. Silakan teman-teman, silakan diskusikan dengan teman-teman. Silakan diskusikan dengan Ya, betul sekali. Sudah semua? Baik, ada di sini kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 ada berikan tentang bagaimana ada di sini tuliskan pada lembar yang sudah saya siapkan. Kemudian di sini bagaimana Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran. Nah, kemudian yang ini kelompok 4 bagaimana kamu bisa jelas? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Jadi gini, kamu nanti tulis di sini, perjanjian damai, perjanjian damai, ya gitu ya. Terus nanti di sini, kalau udah gantian boleh di sini kelasnya. Silakan simpulkan. Kalau
sudah selesai nanti kita bisa yang lebih dulu selesai boleh yang presentasi duluan ya. Silakan, terus ada siap kelas di meja depan ini. Negosiasi itu kesepakatan kamu jadi dapat kan kisah baik banget kita ya Allah. Kelas alhamdulillah kelasnya masih cukup banyak nih. Kamu udah berpikir loh
Jelas ada ilmu kalian bisa menggerakkan dengan baik. Jelas? Masing-masing kelompok nanti adalah sekitar 3 menit ya 3 menit cukup ya. Sudah? Ada pertanyaan? Enggak. Boleh kalau mau ada pertanyaan. Boleh kalau mau ada pertanyaan. Sudah siap? Baik, sama sekali ya, sesuai dengan namanya nih. Baik, yang sudah selesai aku akan mulai. Silakan beri dulu untuk kelompok 4. Silakan sekali lagi kelompok 4. Kelompok 4. Silakan untuk kelompok
Negosiasi ya. Oh, enak. Baik. Masya Allah. Ada 3 poin dari Umar bin Khattab. Satu apa Mas? Tolong diulangin tadi. Membebaskan. Oke, membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian apa lagi tadi? Menjaga kebersihan apa? Masjidil Aqsa. Satu lagi Mas, apa tadi? Apa? Nah, negosiasi. Bagaimana akhirnya bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan negosiasi, perdamaian. Sebentar, saya tanya, melawan siapa? Umar bin Khattab. Romawi ya. Oke. Kalau nanti ada Salahuddin Al-Ayyubi perang kaum Salim, kalau Umar bin Khattab melawan Bizantium Romawi. Oke. Sekarang apa yang mau kalian lakukan untuk meniru Umar bin Khattab? Silakan. Nara. Lakukan. Oke, melakukan perdamaian. Zura. Apa? Perjanjian damai. Jadi kalau nanti ada temanmu yang melakukan ketiga perdamaian ya, datanglah ke Zura. Terus berikutnya, menjaga kebersihan. Ingat ya, kalau nanti mejanya kita kotor, tolong dibersihin. Oke, terus apa? Oh, akan melindungi dan menjaga kebebasan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan. Kelompok 3. Silakan. Kelompok Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang pertama Devi akan mempresentasikan tentang Umar bin Khattab. Saya foto Novel Beda Yes, namanya. Ibunya bernama siapa barusan? Hantamah binti Hashim. Oke, Hantamah binti Hashim. Julukan yang diberikan kepada Umar bin Khattab adalah singa padang pasir karena keberanian dan kecepatannya yang kurang sedang. Masya Allah. Asadullah ya. Gelarnya tuh. Dan juga Umar bin Khattab mendapatkan julukan apa? Yang berarti sangat berbeda antara yang hak dan yang batil. Masya Allah, pembeda. Diberikan langsung oleh Rasulullah. Namanya dikasih langsung oleh Rasulullah. Baik, ada lagi. Sikap yang akan kita lakukan untuk menerima Umar bin Khattab adalah Satu. Dari mana ilah? Mana? Apa? pantang menyerah, Wih, pantang menyerah. punya usaha yang kuat, Wih, usaha yang kuat. kuat menghadapi masalah. Tuduh, banyak masalah guys. Keberanian yang besar, Oke, keberanian yang besar. keselamatan yang kuat. Keislaman yang kuat tentu.
tentunya. Terus Jadi pemimpin yang bisa membawa negaranya maju dan berkembang. alhamdulillah. Siapa yang mau jadi pemimpin? Tidak. Baik. Ada lagi? Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam. Siapa lagi berikutnya? Ya, silakan. Silakan dimulai. Waalaikumsalam. Awalnya sangat banyak masjid Islam dan memusuhi Nabi Muhammad serta pengikutnya. Dan Musuh ya. dia terkenal dengan sikap yang tegas dan pemberani, sering meyakini kaum muslimin. Dan hatinya lulus setelah mengetahui adiknya Fatimah binti Khattab telah memeluk Islam dan setelah mendengar yang dengan ayat-ayat Allah. Surat Toha, yang orang tahu. Berakhlak yang baik. Baik, pejuang yang rajin beribadah. Apa? Wes, punya keberanian ya. Saya Oke. ingin adil. Ingin adil, baik. Ingat-ingat ya, kalau nanti apa nggak adil, kita taat pada Allah. Baik, lihat semua. Ada lagi tambahannya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertanyaan. Baik, silakan. Salam dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Maju maju Kak, ya. Maju ya. Maju lagi, maju lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan dari kelompok yes. Yes. Memimpin dengan adil sebagai khalifah kedua, dia membangun sistem pemerintah yang adil. Kedua, keadilan dan kesudian. Ia sering dengan jalan untuk berakhir tidak kelaparan. Yang ketiga, akhlak kehidupan. Doa syahid terkabul, ia berdoa agar mati syahid dan doanya dikabulkan. Sikapnya akan melakukan keliruan Iya. jika saya jadi pemimpin akan memimpin dengan adil. Dia akan bersikap kepada yang menguntungkan. Contohnya apa ya? Meletakkan keadilan. Oke. Bisa, jika saya jadi pemimpin, saya akan amanahkan yang pada DPR. Gak jadi seperti anggota DPR. Ya maju lagi dong. Terus ya. Ya, sekian, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan anak semua. Terima kasih. Tepuk satu. Fokus. Waterfall. Ya, terima kasih Kak. Tadi Usada sudah menayangkan bagaimana rakyat Palestina yang saat ini sedang mengalami apa saja tadi? Ada kelaparan, kemudian ada kehancuran di kotanya gitu ya.
Apa yang kamu dapat, pelajaran apa dari Umar bin Khattab yang akan kamu tiru untuk kita melakukan pembebasan seperti yang ada di Palestina dulu gitu ya, yang pernah dilakukan oleh Umar. Kelompok 1 dulu deh. Kira-kira kamu akan melakukan apa untuk membebaskan Palestina kalau kamu mau meniru Umar bin Khattab? Membuat apa kira-kira nih? Kalau tadi di sini ya, kalau di sini dari kafir itu akan berakhlak yang baik. Berarti ketika kamu berakhlak yang baik, kemudian dibantu oleh rapat yang tegas, kemudian dibantu oleh abi yang berani, kamu akan membentuk apa kira-kira? Membuat apa? Klub yang akan membantu mengirimkan apa kira-kira? Nah, donasi. Ceritanya ya, akan ada kafir yang akan mengatur karena berakhlak baik, otomatis donasi yang terkirim ke kafir itu akan dipakai nggak tuh sama kafir? Kan donasinya banyak nih, uang yang terkumpul. Gara-gara kafir berakhlak baik, donasinya itu nggak akan dipakai buat kepentingan sendiri, ya nggak? Nah, karena ada punya keberanian dan tegas, yang mau ikut, ayo gitu ya. Jadi membuat klub katanya nih, membuat klub untuk mengirim bantuan. Oke, tulis di bawahnya. Kelompok 1 akan membuat klub untuk memberi bantuan. Tulis. Kelompok 2, kira-kira kamu akan membuat apa? Ketika kamu menjadi seperti Umar bin Khattab nih, jadi berubah. Sebagai militer itu katanya nih, kata kelompok 2 mau membuat lembaga militer, mau jadi anggota TNI, apa Polri, apa mau ada ya anggota Polri ya? Baik, berarti cita-citanya nih bapaknya Isa udah tercapai kalau jadi. Berarti di sini kelompok 2 akan menjadi anggota militer yang bisa berangkat untuk menyelamatkan. Tulis. Oke, 3, kelompok 3 apa? Ini ada di sini ya. Sip ya, pakai medsos dong. Kita kan perempuan-perempuan biasanya sukanya narsis ya, bisa. Lanjut, kelompok 4 apa ini? Oh, terus disebarkan. Oh ya, ini belum ada ya. Maaf, saja kasih tambahan mungkin buat kira-kira ya. Mas, Mbak, belum ada tuh yang tadi udah membuat media sosial, ini udah menjadi militernya. Kan belum ada para dokternya tuh. Iya nggak? Yang mau nulis ya. Ada nggak yang punya cita-cita jadi dokter? Mau nggak tuh bantuin nyembuhin orang yang ada di sana? Ya, boleh tambahkan, ya. Hah? Ya, oke, boleh ditambahkan. Kemudian mendokumentasikan juga boleh. Baik, semua silakan ketua kelompoknya untuk menempelkan hasilnya kamu di papannya Ustazah. Ya, silakan. Yes, silakan. Sini. Ketua kelompoknya. Silakan. Di papannya kita. Di papannya kita yang seperti itu ya. Yes. Oke, ya, silakan. Coba Pak. Di bawahnya boleh. Baik, waktu kita hampir selesai. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan. Yes, oke. Baik, inilah dia hasil kalian. Maka poin yang akan Ustazah ambil nilainya adalah
silakan sekarang boleh simpan semua bukumu. Kelas sudah simpan semua buku, masukkan ke dalam tas. Ustazah akan memberikan. Oh iya, silakan kembalikan teks bacaannya, sumber yang tadi Ustazah berikan. Terima kasih. Iya, tadi Ustazah mengulang ya. Apa gelar yang diberikan Rasulullah untuk Umar bin Khattab? Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Pembeda yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah ya. Umar bin Khattab. Ada gelar kedua yaitu singa padang pasir. Oke. Kenapa diberi gelar singa padang pasir? Baik, itu ya. Sebelum Ustazah ke pembebasan Palestina, siapa tadi yang mendapatkan cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari Romawi? Siapa tadi? Kelompok mana ya? Iya. Gimana caranya dia membebaskan Palestina? Oke, buat negosiasi damai ya. Terus itulah yang dilakukan. Nah, kembali ke kejadian saat ini ya. Ustazah putarkan tadi videonya, kita lanjutkan. Ternyata ini dia. Tidak sekarang dilaporkan. Di Indonesia dan di seluruh dunia saat ini sedang berkembang. Bersama puluhan relawan dan tenaga medis Indonesia ikut dalam misi kemanusiaan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Kami tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy 2025. Baik. Ini adalah kesekian kalinya kami ikut dalam misi kemanusiaan di Gaza. Tapi yang berbeda, kali ini perjalanan mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza ditempuh melalui jalur laut. Baik. Dari peserta yang akan berangkat dari Nusantara. Ini Puluhan kapal yang berlayar di Gaza, ratusan orang, mulai dari relawan, jurnalis, juga aktivis iklim Greta Thunberg. baik. Tadi udah ada dari kalian ya. Ternyata niat kalian itu untuk membantu Gaza, untuk membantu sedang dilakukan oleh sebagian muslim di dunia. Ya, jadi harapannya saja dengan kalian belajar tentang Umar bin Khattab, kita ingat bahwa Islam itu dulu pernah berjaya. Saat ini kita lah yang akan menjaga kejayaan Islam itu. Baik tuh, siap untuk menjaga kejayaan Islam sampai hari akhir? Insya Allah. Baik, inilah bentuk yang akan kalian lakukan. Yang pertama, dengan taat beribadah kepada Allah tentunya, gitu ya nak. Tadi ada ya beberapa yang menyebutkan ya taat pada Allah gitu ya. Kemudian tentu saja Umar bin Khattab menjadi orang yang paling membela Islam ketika dia masuk Islam, padahal sebelumnya ia adalah seorang yang membenci Islam. Dia masuk Islam seperti apa? Gara-gara adiknya masuk Islam. Awalnya dia mau marah dia bersuara adiknya masuk Islam gitu ya. Kemudian ketika dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran adiknya, akhirnya Umar bin Khattab luluh hatinya dan masuk Islam. Nah itu, gitu ya nak, luar biasa. Ini ada beberapa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nilai yang akan Ustazah ambil sekarang untuk 10 soal isian singkat, tuliskan saja di sini. Kalau sudah nanti kita akan tempelkan di tempel sana ya. 1 tulis nama, 2, 3, 4, 5, tulis nama, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tulis nama. Cukup tulis jawabannya saja. Ustazah akan memberikan soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umar apa?
Terus kurang satu. Ya silakan. Kurang satu. Sebentar. Udah? Siapa yang kurang satu? Tulis apa ini? Yang kurang satu ya? Kurang satu. Satu. Oh, kurang satu. Nomor satu. Nomor satu. Udah? Kelebihan? Ya sudah pada Bapak. Kelas, tulis jawabannya saja. Umar bin Khattab. Kita pertanyaan pertama tadi dijawab, dilengkapi oleh temanmu. Nama ayahnya adalah titik. Ceritanya apa? Sudah? Oke, sudah? Oke. Nomor 2. Tuliskan nama ya ibu dari Umar bin Khattab. Hantamah binti titik. Kelas? Ayo. Ya, titik. Silakan. Berikutnya gelar yang diberikan oleh Rasulullah adalah Al-Faruq. Apakah arti dari Al-Faruq? Titik. Ya, kelas yang keempat. Tadi ada gelar yang kedua, Asadullah, yang berarti singa padang pasir. Kenapa diberi gelar itu? Yes. 10, 9, 8. Selesai. Oke. Nomor 5. Mulai. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam? Mas? Sudah nomor 6 sekarang. Apa jasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Tadi sudah dibacakan oleh temanmu. Dia mengumpulkan titik-titik. Tawa. Ya, ini apa? Pengumpulan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Berikutnya, bagaimana? Sampai nomor berapa ya? 7. Cara Umar bin Khattab membebaskan Palestina tadi. Nah, pasti kelompok sini tahu. Ini sudah tahu. Kelas? Ya, sudah. Terakhir, belum ya, nomor berapa ya? 8. Nomor 8. Kelas? Salah satu ciri-ciri kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang titik-titik. Nah, ya itu, betul sekali. Diam. Ini kemana suaranya kecil aja. Udah tak? Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor berapa sekarang? Nomor 9. Baik. Berikutnya, bagaimana akhir kehidupan dari Umar bin Khattab? Akhir kehidupannya
bagaimana ia meninggal dunia. Kan ada ya, mungkin ada sahabat yang meninggal di medan perang, ada yang karena sakit, ada yang mati syahid gitu ya. Bagaimana kehidupannya? Baik, nah setelah itu terakhir ini akan berlanjut ke pelajaran berikutnya. Berarti kalian Ustazah kasih soal satu. Siapakah kira-kira pengganti Umar bin Khattab? Ustaz. Masih ada Khulafaur Rasyidin berikutnya. Coba tebak siapa kira-kira? Abu Bakar, Umar, titik-titik. Nah, baru Ali. Oh, ya. Oke, silakan tulis jawabannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempelkan hasil jawaban kalian di layarnya saja. Setelah itu nanti saja akan nilai. Kalau waktu kita tinggal 5 menit, silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Ya sudah, boleh ditempelkan di sana. Sudah? Ya, insya Allah nilai akan bisa cek setelah pembelajaran selesai. Terima kasih. Besok bisa kalian lihat nilainya di sini ya. Ya, oke, baik. Silakan disiapkan. Siapa tadi yang bertugas menyiapkan? Sudah semua? Baik, dari sana cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi ucapan syukran Ustazah Ulfa. Terima kasih. Thank you. Gampang